seperti soal masalah izin AMDAL, gitu ya. Iya. Ini banyak prosesnya yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ada permainan, gitu, ya kan? Sehingga izinnya belum keluar, tapi kemudian sudah dilakukan di sana pengelolaan, gitu ya kan? Jadi ke depan ya jangan salahkan juga ketika ada investor-investor yang tidak menganggap adanya aparat penegak hukum maupun pemerintah. Jika selama ini memang proses penegakan hukum, sanksi yang serius itu tidak pernah diberikan baik itu oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kegiatan itu. Nah, tapi pelaksanaannya di lapangan ini kan masih gali-gali terus. Iya, masih jalan terus. Maksud saya adalah jangan sampai negara kalah, ya kan? Negara takut dengan para pelaku usaha perusak lingkungan. Nah, ini harga mati. Pemirsa Kupas Podcast dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya Donald Hari Sihotang. Hari ini kita akan diskusi tentang persoalan lingkungan di Provinsi Lampung. Sebagaimana kita ketahui, daerah perairan, daerah pemukiman, bahkan daerah pegunungan, masalah pemukiman kita nyata di depan mata. Di daerah perairan, kita bisa melihat di Teluk Lampung begitu banyak sampah. Di daerah pemukiman, hampir seluruh daerah wilayah di Provinsi Lampung, ketika hujan tiba, hampir di mana-mana terjadi banjir. Begitu juga dengan peristiwa longsor. Lalu separah apakah persoalan lingkungan hidup kita di Provinsi Lampung? Hari ini kita akan bedah dalam tema membedah kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Bersama saya sudah hadir di studio podcast Kupas Tuntas. Pertama itu Direktur Walhi Lampung, Bung Irfan Tri Musri. Siap. Apa kabar, Bung Irfan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kedatangannya, Bung Irfan. Kemudian narasumber kedua yaitu Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Bung Wahrul Fauzi Silalahi. Apa kabar nih, Bung Wahrul? Baik, Bung. Luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita akan ngobrol-ngobrol selama 60 menit ke depan. Seperti tadi di pembuka saya sampaikan, daerah perairan, pemukiman, bahkan juga di daerah pegunungan, kita hari ini banyak terjadi persoalan. Baik banjir, baik masalah sampah, dan longsor. Dari situ kita lihat kalau memang alam kita ini lagi bermasalah. Nah, kita ingin tahu ya, ini dengan Bung Irfan. Ya. Seperti apa sih kerusakan lingkungan hidup kita di Provinsi Lampung hari ini? Silakan Bung Irfan. Iya, berbicara kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Lampung saat ini ya bisa kita bilang cukup memprihatinkan gitu ya. Mulai dari kerusakan kawasan hutan kita yang dengan total luas 1.4.735 hektar ternyata lebih dari 35%-nya mengalami kerusakan. Oke. Belum lagi terkait dengan kondisi 4 sungai besar di Provinsi Lampung seperti Sungai Seputih, Sekampung, Mesuji, dan Tulang Bawang yang hari ini juga kondisinya sudah mulai agak memburuk ini. Terus di sisi lain masalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mana dihadapkan pada ancaman investasi pertambangan pasir laut, terus pertahanan kondisi kawasan pesisir kita dari abrasi pantai, karena kita tahu kondisi luasan hutan mangrove di Provinsi Lampung semakin hari tingkat pertumbuhannya belum maksimal gitu ya, belum lagi upaya-upaya eksploitasi kawasan hutan mangrove itu dari wilayah pesisir. Nah terus di sektor perkotaan juga bencana ekologis itu masih sangat kerap terjadi. Kenapa kita sebut bencana ekologis? Walhi itu membawa tagline bencana ekologis, yaitu bencana yang bukan merupakan kategori bencana alam yang jika kita tarik itu bencana yang ditimbulkan oleh sebab akibat dari aktivitas-aktivitas industri maupun aktivitas-aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Nah di sektor perkotaan sangat jelas. Kita ambil contoh di Bandar Lampung. Ketika kita memasuki musim hujan, setiap musim hujan Bandar Lampung selalu ada berita banjir.
Terus di Bandar Lampung juga bagaimana sistem pengelolaan sampah kita yang sangat-sangat memprihatinkan, sistem pengelolaan sampah yang masih jauh dari kata modern gitu kan. Nah terus lagi upaya pemerintah untuk menekan laju perubahan iklim juga masih perlu kita pertanyakan gitu kan, karena saat ini Provinsi Lampung masih sangat bergantung pada penggunaan energi fosil batubara melalui PLTU. Kita di Provinsi Lampung sampai dengan saat ini belum kita lihat ada upaya masif untuk penggunaan energi baru terbarukan. Nah itu beberapa gambaran kondisi kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Iya. Nah ini Ketua Komisi 2 DPR Provinsi Bung Ahrul. Tadi Bung Irfan sampaikan ya, dari luasan hutan kita itu ada sekitar 1 juta sekian. 35% itu mengalami kerusakan parah. Begitu ya, Bung Irfan ya. Nah, dari DPR ini kan Komisi 2 yang mengurusi soal masalah lingkungan hidup. Selama ini ada seberapa banyak sih pengaduan dari masyarakat soal masalah lingkungan hidup? Kemudian bagaimana atensi dari Komisi 2 DPRD menyikapi persoalan itu? Silakan, Bung Ahrul. Ya baik, terima kasih Bung Donald atas kesempatannya, dan saya pertama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Pertama saya sangat mengapresiasi atas kegiatan talkshow kita ini, podcast Kupas Tuntas. Mudah-mudahan Kupas Tuntas semakin keren lah ya, semakin maju dan sukses dalam mengupdate situasi-situasi terkini. Dan ini juga menarik soal bagaimana membahas soal kerusakan lingkungan di Provinsi Lampung. Nah, pertama saya mau sampaikan bahwa di Komisi 2 ini membidangi soal dinas terkait memang banyak mengandung kepada sumber daya alamnya. Yang pertama adalah dinas kehutanan, tadi disinggung oleh Bung Donald soal bagaimana kerusakan hutan. Kemudian ada dinas pariwisata yang juga berhubungan erat dengan lingkungan, laut, pesisir dan sebagainya. Kemudian ada dinas kelautan ya, kelautan dan perikanan, mitra kita juga, dan dinas lingkungan hidup. Nah, jadi kemudian dinas peternakan dan lain-lain. Jadi dalam konteks sumber daya alam ada dinas hutan, ada dinas kelautan dan perikanan, dan ada dinas lingkungan hidup ya, dan dinas besar itu adalah dinas pertanian dan perkebunan. Nah, tapi memang dalam konteks diskusi kita hari ini memang kita lebih pada ke lingkungan hidupnya. Maka kemudian perhatian kita di Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung itu sejak awal kita bagaimana mendorong upaya-upaya di dinas terkait soal lingkungan hidup, ya kan? Kita secara tegas menyatakan bahwa tidak ada lagi transaksi-transaksi dalam dokumen AMDAL atau dokumen UPL UKL. Maka yang kita dorong adalah penguatan dan penganggaran soal bagaimana di tupoksi kegiatan AMDAL dan Komisi AMDAL itu di komisi pengawasan itu lebih kita perkuat. Jangan kemudian nanti anggarannya tidak diperkuat, cari-cari kan gitu kan. Karena dokumen AMDAL, dokumen UPL adalah pintu masuk dalam proses para pelaku usaha ya kan, untuk bisa bermain mata ya kan. Menjalankan kegiatannya dulu ya kan, baru izinnya diurus kalaupun mau diurus kan gitu. Tapi juga banyak yang tidak diurus. Nah, ini menjadi masalah kan gitu kan. Nah, maka kemudian itu kita perkuat dalam sistem pengawasan dan verifikasi izin usaha di posisi AMDAL. Dan Bung Irfan secara institusi juga wali terlibat dalam komisi AMDAL kan gitu kan. Jadi lebih enak ngeceknya kan gitu kan. Itu. Nah, kemudian yang kedua soal bagaimana dinas kehutanan misalkan, kita juga mendorong bagaimana posisi dinas kehutanan melalui Polhutnya ya kan, melalui KPH ini lebih kuat proses budgetingnya. Ini PR kita juga karena memang
di bawah memang ada keterbatasan soal penganggaran Polhut ya, soal kendaraan Polhut yang mengakibatkan memang dalam proses penjagaan hutan itu memang sangat lemah kan gitu. Maka kita dorong nanti juga ke depan untuk ada tim Pokja ya kan, untuk kita memastikan dari eksekutif maupun legislatif memastikan Pokja penjagaan hutan kan gitu kan. Jadi biar penegak hukum di luar dari Polhut juga biar lebih cepat, khususnya di Polda kan gitu kan. Karena beberapa kasus kita dengar dan di Komisi 2 itu banyak yang tidak efektif. Mungkin Walhi juga punya data yang bagus soal itu kan gitu kan. Banyak pelanggaran kejahatan lingkungan yang tidak dilakukan secara hukum secara baik ya, proses penegakan hukumnya. Nah, kemudian dalam konteks lingkungan hidup Dinas Kelautan juga ini juga kita harus dorong bagaimana wilayah tangkap nelayannya, bagaimana kebersihan dari lautnya ya kan gitu, dan bagaimana upaya-upaya kebijakan pencegahan untuk menghentikan eksploitasi dan sedot pasir kan gitu kan. Nah, terbukti Bung Donald kemarin saya agak sedikit keras ya soal bagaimana menghentikan soal galian pasir PT LIP yang itu menggali di wilayah Sabesi dengan alasan mitigasinya. Dulu waktu saya di LBH juga sangat konsen untuk mendorong itu kan gitu kan. Nah, yang di seputaran Gunung Anak Krakatau ya. Gunung Anak Krakatau, dan alhamdulillah berkat perjuangan teman-teman masyarakat, perjuangan Walhi yang sebagai legal standing juga fokus mengawal itu, dan kita di DPR juga fokus, dan itu sudah dihentikan kan gitu kan. Nah, kemudian juga bagaimana nanti kita akan bicara banyak juga hari ini, kita juga melakukan ada namanya perda zonasi ya kan. Revisi itu yang juga menurut kita belum dibutuhkan lah untuk revisi itu, karena memang itu dalam keyakinan saya ya dan teman-teman di fraksi bahwa itu belum direvisi. Nah, itulah kira-kira pandangan awal kita diskusi kali ini, Bung. Terima kasih nih Bung Wahrul. Banyak ini materi hari ini yang bisa kita kupas ini gitu. Tadi Bung Wahrul bilang seperti soal masalah izin AMDAL gitu ya. Ini banyak prosesnya yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ada permainan gitu, ya kan? Sehingga izinnya belum keluar, tapi kemudian sudah dilakukan di sana pengelolaan, gitu ya kan? Nah, saya pengen tanya ini dengan Bung Irfan, biasanya soal perizinan itu, di mana dia yang sering ada permainan di situ? Iya, betul yang disampaikan Ketua Komisi 2 tadi bahwa izin lingkungan itu merupakan pintu masuk untuk mendapatkan perizinan-perizinan lainnya. Dan izin lingkungan didapatkan dari penyusunan sampai dengan pembahasan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL itu sebagai sebuah instrumen pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup yang seharusnya dipersiapkan dan dibahas sebelum aktivitas atau kegiatan itu dimulai. Namun ada banyak sekali kasus di Provinsi Lampung ini justru aktivitas atau kegiatannya dimulai terlebih dahulu, AMDAL-nya menyusul belakangan. Ini kan tidak benar ini. Atau kalau enggak enggak diketahui oleh publik, jalan-jalan aja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Dan kita lihat upaya-upaya dari pemerintah Provinsi Lampung maupun aparat penegak hukum untuk memberikan penegakan hukum yang serius masih sangat lemah, dan ini kan memperburuk posisi tawar pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap investor. Jadi ke depan ya jangan salahkan juga ketika ada investor-investor yang tidak menganggap adanya aparat penegak hukum maupun pemerintah, jika selama ini memang proses penegakan hukum sanksi yang serius itu tidak pernah diberikan baik itu oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Padahal ini jelas di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ini merupakan suatu tindak pidana. Suatu kegiatan atau aktivitas tanpa memiliki izin lingkungan itu tindak pidana. Namun kalau kita kalkulasikan upaya penegakan hukum yang dilakukan itu hanya sekitar 2-3% atas kasus-kasus yang serupa yang terjadi di
Provinsi Lampung. Terlebih lagi saat ini ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, memang betul Komisi Penilai AMDAL tetap ada. Namun Komisi Penilai AMDAL tidak lagi dia berbasiskan masyarakat yang terdampak, tidak lagi berbasiskan mengakomodir kepentingan organisasi lingkungan hidup, namun dia dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah, dan ini kan menghilangkan semangat partisipasi dan kontrol publik terhadap analisis mengenai dampak lingkungan itu tadi. Oke, kita bedah satu-satu ini. Ini banyak ini yang bisa kita diskusikan hari ini. Tadi Bung Irfan sama Bung Harul sampaikan itu ada beberapa persoalan-persoalan mengenai perizinan itu kemudian yang sudah sampai ke institusi penegak hukum itu, ya kan? Tapi prosesnya kemudian yang bisa dikatakan itu mungkin tidak jelas seperti apa gitu. Kalau dalam catatan Walhi dan Komisi 2, ini DPR kan selain fungsi budgeting, legislasi juga fungsi monitoring, pengawasan gitu. Nah, ada beberapa perkara sih yang hari ini ya yang masuk di institusi seperti penegak hukum atau di kepolisian, perkara mengenai persoalan lingkungan hidup. Mungkin dari Pak Ketua Komisi 2 dulu. Ya, terima kasih Bung Donald. Nah, kemarin kita barusan hearing, rapat dengar pendapat dengan mitra terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas Kelautan, terkait dengan Dirkrimsus. Kebetulan Dirkrimsusnya langsung hadir di Komisi 2 tanggal 7 Oktober ya, di hari Rabu, bertepatan dengan aksi Omnibus Law sebelumnya ya kan, dan itu berkaitan dengan laporan warga, dan kita juga undang Walhi Lampung di situ. Nah, dan menarik ternyata di dalam temuan pada saat rapat dengar pendapat ya kan, ada reklamasi ya kan yang dilakukan di Desa Bakauheni ya, di Desa Bakauheni yang itu sama sekali belum ada dokumen AMDAL-nya, belum ada izin IUP lingkungannya, satu surat pun belum ada. Tapi kegiatan di lapangan berdasarkan laporan di RDP itu sudah luar biasa besar kegiatannya. Terakhir kata Walhi dilaporkan ada 12 hektar lebih yang sudah dieksplorasi. 12 hektar? Iya, yang sudah direklamasi. Dan di situ ada aset negara ternyata, aset Kementerian Kelautan Pusat. Di situ ada dermaganya ya, ada gazebo-nya, dan ada yang menarik adalah petani-petani mangrove wisata desanya. Dan itu sudah digusur habis gitu loh. Nah, ternyata kita minta kemarin keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup, satu pun ya kan tidak ada menggunakan dokumen. Dan itu keterangan dari Pak Kepala Dinas juga, dan saya kebetulan juga langsung pastikan ke Sekda kemarin, dan sudah diberhentikan sebenarnya. Pak Sekda sudah buat surat, tim dari Pemprov, dan sudah menghentikan kegiatan itu. Nah, tapi pelaksanaannya di lapangan ini kan masih gali-gali terus. Iya, masih jalan terus. Maksud saya adalah jangan sampai negara kalah ya kan. Negara takut dengan para pelaku usaha perusak lingkungan. Nah, ini harga mati kan gitu kan. Dan saya lihat kemarin Dirkrimsus juga sampaikan, kebetulan Dirkrimsus ini mungkin orang kita ini. Iya. Dan dia baru belum mengetahui sebelumnya bukan dia yang pegang. Tapi maksud saya siapapun pergantian Dirkrimsus juga tidak bisa menggagalkan atau mengefektifkan kerja-kerja penegak hukum, kan gitu kan. Itu loh. Dan ada yang menurut saya agak kurang menarik, bagaimana Polda Lampung melimpahkan itu perkaranya kepada BPLH Lingkungan Hidup, ya kan gitu. Ya kalau lingkungan hidup dari PPNS seperti PPNS itu. Ya berapa kekuatan PPNS-nya kan gitu kan. Nah, menurut saya harapan saya adalah ke depan Polda Lampung ya kan, Pak Kapolda, Pak Dirkrimsus ya kan, silakan ambil lagi itu berkasnya, dilengkapi lagi dan dilakukan penegakan hukum secara baik kan gitu kan. Sorry Pak Ketua, ini corporate atau perorangan atau corporate? Itu ada siapa itu? PT Bahuga PT Bahuga. Berdasarkan rapat dengar pendapat kemarin di Komisi 2. Dan kita juga agak sedikit kecewa dengan Kementerian Kelautan Pusat, ya kan?
ada surat yang disampaikan bahwa silakan perusahaan tersebut untuk mengembalikan dan membangun kembali ya, gazebo-nya, dermaganya, nggak bisa. Ya masa kan negara hukum kita ini gua rusak, ya kan gua maafin terus gua bangun lagi, nggak bisa. Nah di situ ada unsur pidananya gitu. Nah ini maunya kita, kalau kita betul-betul mau serius jaga alam kita, jaga lingkungan kita, ya kita harus betul-betul tegak lurus. Ya dalam konteks jangan ada main-main kan gitu kan. Dan negara nggak boleh takut dengan para pelaku usaha itu kan gitu. Gitu. Kalau saya ndak salah nih, Bung Wahrul, tadi sudah disinggung sama Bung Wahrul soal masalah pertambangan yang dilakukan oleh PT Bahuga ini. Ini kalau tidak salah kalau salah tolong dikoreksi, ini sudah beberapa tahun sebelumnya dan kemudian sudah pernah di stop kalau tidak salah. Ya, jadi memang karena kita barusan dapat laporan kemarin, makanya langsung kita rapat dengan pendapat. Dan memang sebelumnya saya pernah diwawancarai itu pas bulan puasa ya, soal bagaimana Komisi 2 untuk melakukan pengawasan. Saya bilang kita bisa bergerak aktif ya, tapi sebaiknya kita minta data dan laporan dari warga dulu kan gitu. Dan itu memang pernah di stop sebelum Lebaran gitu loh, di stop. Maka saya bilang di statement saya di awal, jangan menutup ini cari uang mundur, ya kan gitu. Ini kan kelakuan dinas-dinas ini kan nggak benar itu kan, ditutup biar uang mundurnya tinggi, buka lagi, dan hari ini sudah dibuka. Akhirnya bargaining gitu. Nah itu yang kita nggak mau gitu loh. Kalau tutup ya tutup. Tapi kan sekarang sudah ditutup, Ketua. Nah saya kurang pantau terakhir seperti apa kondisi di lapangannya. Tapi kalau informasi terakhir itu masih dibuka terus gitu loh. Dan masih proses penggalian gitu. Atau di Bung Ompong yang bisa menyampaikan kondisi di lapangan terakhir. Iya. Nah ini tadi sudah disinggung sama Bung Wahrul soal masalah eksploitasi yang terjadi di Lampung Selatan daerah Bakau. Saya pengen tahu dari Bung Irfan, catatan di Walhi. Hari ini ada beberapa perkara yang diadvokasi oleh Walhi dan apakah itu masuk salah satunya gitu? Ya betul, itu merupakan salah satu kasus yang konsen kita advokasi sejak bulan Mei lalu ya, sejak akhir April atau awal bulan Mei waktu itu. Dan memang fakta-fakta di lapangan itu sungguh sangat mengejutkan. Ada lebih kurang 12 hektar lahan yang sudah dilakukan pembukaan lahan atau land clearing sampai dengan proses reklamasi dan penebangan mangrove tanpa memiliki satupun perizinan. Nah selain itu juga kan si korporasi ini dia tidak menganggap adanya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini bisa kita buktikan dengan upaya penyegelan atau penutupan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lampung Selatan, namun itu tidak dianggap, aktivitas masih terus jalan. Nah catatan kita ada banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh si PT Dataran Bahuga Permai ini, mulai dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas aktivitas ilegal dia tanpa izin, dan yang kedua Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atas aktivitas dia tanpa memiliki izin lokasi, izin pemanfaatan dan izin reklamasi serta penebangan mangrove. Selain itu juga kita duga juga melanggar Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, karena ada ketidaksesuaian ruang yang dilakukan dia, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, baik itu ruang darat maupun ruang lautnya. Ini kan merupakan suatu pelanggaran hukum yang serius, tetapi jangan sampai juga pemerintah juga hanya memberikan sanksi administrasi, karena beberapa kasus kebelakangan itu ya anggapan pemerintah ketika si korporasi pelanggar pidana ini dia mengurus perizinannya itu telah menggugurkan dosanya. Tidak bisa. Ketika dia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dia juga harus diberikan hukuman pidana dong. Itu tidak terlepas atau tidak mengikat dengan perizinan yang sedang diurusi. Jangan sampai karena adanya celah sanksi administrasi itu terus yang diberikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum kepada pelaku-pelaku kejahatan lingkungan ini. Karena ini kan tidak sebanding dengan timbal balik yang akan didapatkan ke depannya atas perusakan lingkungan hidup. Belum lagi kan
di beberapa case juga aktivitas-aktivitas pelanggaran lingkungan hidup ini juga turut menggusur sumber-sumber kehidupan masyarakat. Ya, artinya poin Anda, perkara ini tidak cukup hanya ditangani oleh PPNS gitu, tapi pidananya harus diproses oleh kepolisian karena kita tahu kan seberapa efektif gitu upaya-upaya yang dilakukan oleh PPNS gitu kan. Oke. Ini harus Polda turun tangan secara langsung. Karena di dalam kasus ini agak menarik ini. Ini ada saling lempar tanggung jawab antara pemerintah dan aparat penegak hukum. Si Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sudah melakukan upaya penutupan berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Pak Sekda. Terus Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan dia menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi si Polda menyatakan bahwa dia mengembalikan kasus ini kepada Dinas Lingkungan Hidup karena dia mendapat laporan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini kan ada saling lempar tanggung jawab gitu. Dan terakhir dari Walhi ya, itu rekomendasinya apa terkait perkara itu? Ya, rekomendasi kita tutup usahanya, berikan sanksi pidana yang tegas dan dia harus ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan dia harus melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan yang telah dirusak. Dan itu sudah dikerjakan? Sudah ditutup itu atau masih sampai sekarang masih berjalan? Ya, kalau judul dari surat Dinas Lingkungan Hidup ditutup, tapi bisa saya pastikan walaupun sedikit masih ada aktivitas-aktivitas di lapangan. Iya. Nah, kemudian Bung Irfan, selain perkara itu, perkara lain yang diadvokasi hari ini sama Walhi, perkara mana lagi nih? Ya, kita mendorong pemerintah Provinsi Lampung juga untuk mencabut izin-izin pertambangan pasir laut yang masih ada di Provinsi Lampung. Karena kan saat ini masih ada 3 izin pertambangan pasir laut yang ada di Provinsi Lampung, 2 di Kabupaten Lampung Timur dan 1 di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini kan sangat bertentangan dengan Perda Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung gitu kan. Dan berdasarkan perda itu juga pemerintah Provinsi Lampung jika dia serius ingin mempertahankan lingkungan hidup, ingin melindungi sumber-sumber penghidupan masyarakat pesisir, dia dengan kewenangannya bisa mencabut perizinan itu. Namun saat ini pemerintah Provinsi Lampung masih enggan dia mendengarkan suara-suara dari rakyat Lampung yang mengharapkan adanya jaminan kepastian dan keamanan atas sumber-sumber penghidupan masyarakat pesisir. Nah, selain itu juga saat ini kita sedang mengadvokasi adanya dugaan tambang pasir yang masuk di dalam kawasan hutan di Kabupaten Pringsewu. Dan hal ini sedang dilakukan pengumpulan bahan keterangan oleh Balai Gakum Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya. Nah, tadi Bung Wahrul, ini menarik yang disampaikan sama Bung Irfan ini dari Walhi. Itu rekomendasi dari Walhi sudah jelas, tapi terkadang antara institusi pemerintah ini saling lempar, gitu ya kan? Sementara kita ini terdiri dari yudikatif, eksekutif, legislatif, ini kan harus berjalan beriringan, gitu ya kan? Untuk mengawal apa yang menjadi kepentingan kita bersama, khususnya itu kepentingan masyarakat luas, gitu ya kan? Nah, seperti tadi disampaikan dari Walhi sudah jelas rekomendasinya supaya dilakukan tindakan yang jelas, gitu ya kan? Memberikan ganti rugi dan kemudian seperti penutupan aktivitas itu. Tapi prakteknya di lapangan itu tidak dilaksanakan. Nah, kenapa hal-hal seperti itu masih terjadi gitu? Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu, Bung Arul? Silakan. Baik, terima kasih Bung Donald. Nah, jadi memang setelah kita mendengarkan kemarin itu semua keterangan dari dinas terkait yang kita undang di mitra kerja kita, dan kita dengarkan laporan dari teman-teman di Walhi, dan nanti kita akan minta seluruh dokumen ya, surat menyurat terkait dengan aktivitas reklamasi di sana, dan nanti kita akan rapatkan ya di Komisi 2 ya kan, itu, dan kita akan lakukan upaya-upaya peninjauan lokasi nanti seperti apa di lapangan ya, berdasarkan dari laporan-laporan masyarakat tersebut. Tapi memang secara kerangka nilainya kan sudah ketahuan. Harapan kita ke depan memang Dinas Lingkungan Hidup betul-betul tegak lurus kan, apalagi Pak Sekda sudah buat tim, ya itu dilakukan saja. Kalau misalkan ditutup, sudah pernah ditutup, ya sekarang masih kegiatan ya tutup lagi kan gitu kan, nggak ada yang susah kan gitu. Nah, tutup lagi ya kan, dan nanti ya, kita penegak hukum Polda ya kan, di Krimsus ya harus turun ya kan,
dikembangin lagi materi penegakan hukumnya, materi penyidikannya kan gitu kan. Nah itu jadi bisa kita nggak tahu kemarin dilakukan penyelidikan itu dia menggunakan delik apa, tapi ada yang menarik kemarin itu di RDP bahwa ada aset negara yang dirusak dan clear itu, dan ini jelas kok izinnya nggak ada, ini bodong kok, ini pidana, itu jelas ya kan. Undang-undang lingkungan hidup jelas itu ya kan gitu. Jadi, itu kasat mata. Kasat mata. Nah tinggal minta dokumennya, izinnya nggak ada, tapi barangnya kegiatan di lapangan ada. Ya udah polis lain tangkep kan. Susah aman. Nah itu maksud kita ya kan, kita harus betul-betul jujur, kita harus benar-benar serius. Kalaupun kita sebagai negara, peraturan pemerintah, semua elemen betul-betul mau ya kan menegakkan lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup sumber daya alam kita. Iya. Kalau kita sama-sama peduli terhadap lingkungan kita ini, gitu ya. Ya. Kemudian begini, Bung Wahrul sama Bung Irfan dari Walhi, ini kan hampir kita ini di Provinsi Lampung ini 15 kabupaten kota. Tadi di awal saya sampaikan, ya, hampir di beberapa wilayah kita ini kalau seumpama saat musim hujan, hampir semua daerah kita ini mengalami banjir. Di beberapa wilayah pegunungan juga mengalami longsor. Contoh seperti daerah Tanggamus, itu ya kan? Di lintas barat itu asal hujan mengalami longsor gitu. Nah ini kan kita lihat memang ada persoalan di lingkungan hidup, persoalan kehutanan kita ya, yang mungkin ini kan mengalami alih fungsi ya, atau eksploitasi yang berlebihan sehingga keseimbangan alam kita ini terganggu. Nah kita pengen tahu dari 15 kabupaten kota ini yang paling parah gitu, yang paling parah persoalan masalah eksploitasi lingkungan hidup kita ini daerah mana ini, Bung Irfan? Ya, kalau kita berbicara kerusakan kawasan hutan, ini tidak terlepas dari pengaruh adanya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri atau biasa kita sebut HTI, yang tersebar di beberapa kabupaten, mulai dari Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Waikanan serta Kabupaten Lampung Utara. Dan di sana lokasi-lokasi adanya izin-izin HTI tersebut. Karena berdasarkan catatan kita, perizinan HTI di Provinsi Lampung sendiri itu ada lebih dari 120.000 hektar kawasan hutan yang dibebankan kepada izin hutan tanaman industri, yang mana memang secara kerusakan sangat masif terjadi. Sebagaimana kita ketahui, upaya-upaya atau aktivitas HTI itu yang digadang-gadang pemerintah sebagai upaya perbaikan fungsi kawasan hutan akibat dari kesalahan program HPH dulu di tahun 80-an dulu sempat ada HPH digantikan dengan HTI. Ternyata HTI ini justru tidak memberikan perubahan perbaikan kawasan hutan juga, justru dia semakin memperparah dan semakin memperluas konflik-konflik sumber daya alam di Provinsi Lampung. Dan di wilayah-wilayah lain memang aktivitas illegal logging masih sangat masif terjadi, seperti di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus. Illegal logging kayu sono keling ini sangat masif dari tahun 2015 sampai saat ini masih terus terjadi ini. Nah, sampai dengan saat ini kita belum pernah melihat upaya penegak hukum untuk membongkar siapa dalang dari aktivitas illegal logging sono keling ini. Karena sebagaimana kita ketahui, illegal logging kayu sono keling ini sebuah jaringan yang cukup masif ini. Dan masih terus terjadi, terulang terus ini. Dan yang selama ini yang ditangkepin hanya tukang angkut, tukang tebang, hanya tukang ojeknya gitu. Dan bos atau dalang atau cukongnya tidak pernah diungkap siapa. Nah, mungkin Bung Wahrul bisa menanggapi itu? Iya. Jadi memang tadi di awal saya sudah sampaikan kan gitu kan, kita bagaimana memperkuat soal proses pencegahan menjaga hutan kita kan gitu kan, dan bagaimana melakukan maksimalisasi untuk proses penegakan hukum kepada para oknum pelaku kan gitu kan. Nah, dan prosesnya gini, Bung Donald, kalaulah ya kan rakyat itu ya kan mengambil kayu di hutan untuk kebutuhan pribadi dia, untuk kebutuhan perut dia misalkan, itu nggak bakal rusak hutan. Ini kan merusak, ini kan para pelaku usaha yang ngambilin sono keling, ngambilin pohon, dieksploitasi, dibawa ke luar kan gitu.
Dari dulu zaman nenek moyang kita nggak ada tuh rusak hutan kita. Iya. Walaupun seberapa rakyat yang ngambil kan ini kan. Nah, tapi kalau para tokek, para cukong ini yang ngambil, itu yang rusak. Anak-anaknya diambil juga. Itu loh. Gak disisain. Nah, makanya kita agak sedikit menyambut baik soal bagaimana proses perhutanan sosial. Iya. Ya. Kalau dulu kan dari zaman dahulu ini kan rakyat banyak kejar-kejaran dengan dengan penegakan hukum, dengan polhut, dengan polisi yang dia kalau melakukan kegiatan di lingkungan hutan. Nah, dengan perhutanan sosial ini ya kan, dengan semangat skemanya hutan lestari, rakyat sejahtera. Jadi memang rakyat bisa dikasihkan akses ya kan, legitimasi izin untuk menggarap puluhan tahun. Dan itu bisa sambil menjaga hutan kan gitu. Nah, tapi maksud aku perhutanan sosial ini jalan, tapi untuk skema pencegahan ya preventif dalam perusahaan hutan dilakukan dan penegakan hukum juga harus berjalan gitu. Jadi semua lini bermain dengan baik untuk menjaga keutuhan hutan kita. Biar nggak ada lagi nih pembakaran hutan ya kan, kemudian nyolong sono keling di mana-mana, dan itu bisa jadi keterlibatan dari oknum kan gitu kan, dari dinas tertentu kita nggak tahu kan gitu kan. Nah, ini hal-hal yang harus kita terus lakukan pengawasan dari Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Bu. Iya, artinya memang semua pihak harus ikut terlibat, harus ikut peduli, gitu ya? Ya, betul. Iya, jadi tidak bisa juga dilimpahkan tanggung jawab itu hanya di satu institusi, gitu ya kan?